Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in. Al-hadisus sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Hadis ini sanadnya dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin. Jadi kalau dalam belajar hadis itu ada tiga yang harus kita pahami. Pertama sanad hadis, yang kedua matan hadis, yang ketiga perawi hadis. Di mana bedanya? Kalau sanad itu hadis ini berasal dari sahabat siapa yang pertama kali mendengar. Sanad itu begitu tuh. An Abu Hurairah, an Aisyah, an Ali, an Umar bin Khattab, an Abdullah bin Umar. Itu namanya sanad. Jadi yang pertama kali mendengar Rasulullah bersabda, itu sanadnya. Ya. Sanadnya itu harus jelas, benar enggak ini sahabat. Kalau dia sahabat, buktinya apa? Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Hidup bersama Nabi dan beriman. Kalau ada orang yang hidup bersama Nabi tidak beriman, bukan sahabat namanya. Ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, sahabat. Itu sahabat. Jadi hadis itu harus dari sahabat. Nah nanti matannya, kalau matan itu isi hadis, materinya sesuai enggak? Materi itu tidak boleh bertentangan dengan dalil Al-Quran. Ya, tidak boleh itu. Jadi kalau sanadnya memang benar, harus lihat dulu matanya juga benar enggak. Nah, sanadnya orang pertama kali mendengar dari Rasulullah. Kalau matan isi dari hadis. Kemudian rawahu, perawi, periwayat, yaitu hadis ini dari siapa? Yang terkenal itu pertama Bukhari, yang kedua Muslim, berikutnya Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya itu. Ya makanya ada sahih, ada sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Ada juga diriwayatkan oleh dua orang, yaitu namanya muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi itu artinya Bukhari Muslim, dua ulama yang menyepakati hadis ini benar, sahih. Itu namanya muttafaqun alaihi. Ada juga yang meriwayatkan banyak periwayat hadis, artinya disebutin biasanya tuh, misalnya Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan sebagainya. Itu tentang sekilas saja. Nanti itu dikaji dalam ilmu mustalahul hadis. Nanti ya kita setahap demi setahap. Ya, insyaallah nanti kita pelajari ilmu ulumul hadis namanya. Ilmu mustalahul hadis yang berkaitan dengan bagaimana memahami hadis ini, sahih kah, hasan kah, doib kah, maudhu kah. Ya, jadi tingkatan hadis itu pertama sahih, kedua hasan, ketiga doib, ya kan, keempat namanya maudhu. Nah, maudhu juga macam-macam nanti. Ya, nah maka nanti itu khusus dalam disiplin ilmu namanya mustalahul hadis. Insyaallah nanti kita. Nah, mari kita langsung materinya. Hadis yang ketujuh ini dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Darimi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat. Kalimatnya singkat nih, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, Islam ini nasihat. Ya. Lalu sahabat yang mendengar agama nasihat bagi siapa? Liman ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimin wa ammatim. Ada 5 nasihat, ada 5. Pertama bagi Allah. Apa maknanya nasihat agama? Agama itu nasihat bagi Allah. Seluruh perintah Allah harus kita taati. Ya,
seluruh ibadah harus mentaati, ya kan, Allah. Artinya adalah kita ini hanya menyembah Allah. Kita ini hambanya hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Agama nasihat artinya dari Allah. Semua dari Allah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Jadi jangan dipilah-pilih lagi. Ya, sebab ada 3 kategori perintah Allah itu. Ada orang yang sami'na wa ata'na, ini muslim, mukmin. Ada sami'na wa pikir-pikirna, ini munafik. Ada sami'na wa asaina, ini kafir. Mukmin sami'na, mendengar apapun itu dari Allah, kami taat. Ya kan? Tapi ada orang yang kami dengar, pikir-pikir dulu. Nah, ini namanya munafik. Apalagi orang kafir, sami'na wa asaina, dia mendengar tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya munafik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mukmin. Lillah. Ya, itu maknanya adalah semua agama ini nasihat dari Allah. Menyembah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, ikhlas karena Allah. Makanya kita mengetahui apa makna hidup, tujuan hidup, visi hidup, ya kan ya, misi hidup. Mungkin kamu tahu tujuan kamu sekolah, tujuan kuliah, tujuan masuk ke Qalbun Salim, apa tujuannya? Tujuan kita diciptakan Allah, apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah Allah, hanya beribadah. Yang kedua, wali kitabi bagi kitab Allah. Apa itu? Al-Quran. Seluruh Al-Quran kita harus membenarkan itu adalah firman Allah. Meyakini itu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kitab Allah yang namanya Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat. Kita harus taati semua perintahnya, semua larangannya kita harus jauhi. Ya, sebab ada juga 3 kelompok ketika Al-Quran turun. Ya, ada kelompok yang zalimun linafsi, ada kelompok yang muktasid, ada kelompok yang sabiqun bil khairat. Ada 3 kelompok. Ini yang 2 ini yang rugi celaka. Hanya 1 yang beruntung. Siapa yang rugi celaka? Zalimun li nafsi. Dia tahu Quran itu nasihat. Dia tahu Quran itu menjelaskan perintah Allah, menjauh di situ ada larangan-larangan Allah. Tapi dia zalim kalau diri sendirinya. Apa zalim pada diri sendirinya? Dia tahu perintah Allah tapi dia tidak mau taati perintah Allah. Dia tahu larangan Allah tapi dia tidak mau menjauhi larangan Allah. Maka dia zalim. Bukan Allah yang zalim, tapi dia zalim. Ketika dia sengsara nanti di dunia dan di akhirat, bukan salah Allah, salah dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Kelompok yang kedua, muktasid. Dia tahu kitab Al-Quran itu adalah nasihat, tapi dia 50-50. Tahu 50-50? Perintah Allah senang, larangan Allah senang. Ya. Salat rajin, maksiat tekun. Puasa rajin, bohong juga dikerjain. Jadi antara perintah, larangan sama-sama 50-50. Ini juga orang yang rugi. Siapa yang beruntung? Yaitu ketika Al-Quran turun, dia tahu ini adalah mukjizat, ini adalah kitab tentang menjelaskan perintah larangan Allah. Dia termasuk hamba Allah yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, wali rasuli. Agama itu nasihat bagi Rasul. Adalah maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus yakini Nabi yang terakhir. Kita harus yakini seluruh apa yang dikatakannya, ya,
perbuatannya, ucapannya, kemudian ketentuannya adalah kita harus menjalankannya. Ya, itulah yang disebut dengan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sunnah hamiyah. Semua sunnah Nabi kita harus taati karena dia adalah nasihat bagi kita. Aturan Nabi. Al-Quran menjelaskan perintah sholat. Bagaimana caranya sholat? Ikuti cara Nabi sholat. Al-Quran perintahkan kita untuk puasa. Caranya puasa bagaimana? Rasulullah menjelaskan, menerapkan, mencontohkan. Al-Quran menjelaskan kita wajib menunaikan zakat. Rasul menjelaskan bagaimana caranya zakat. Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya ibadah haji. Maka Rasul mencontohkan bagaimana ibadah haji. Jadi agama itu nasihat bagi Rasul, maksudnya kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasul lalu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali immatil muslimin, bagi siapa? Pemimpin orang Islam. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasul, maka kita pun wajib taat kepadanya. Ulil amri, siapa dia? Mulai tingkatan terkecil, kamu punya orang tua, itulah ulil amri kamu. Nanti di kampus dosen, di pesantren abi, di luar RT, RW, kemudian lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai yang paling tinggi presiden. Itu pemimpin, a'immatil muslimin. Ketika memerintahkan pemimpin, kita wajib taati selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang taat Allah dan taat Rasul, maka kita wajib mentaatinya. Tapi kalau pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, ya kita wajib mengingkarinya. Lalu apalagi agama itu nasihat, agama nasihat bagi ammatin, bagi seluruh kaum muslimin, umumnya kaum muslimin. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yakunu ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap seorang itu beriman, tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itulah kaum muslimin itu saudara kita. Makanya semua sepak terjang seluruh kaum muslim ini dijadikan nasihat buat kita. Umat Islam ada yang miskin jadi nasihat. Umat Islam ada yang kaya dan nasihat. Umat Islam ada yang jadi pejabat, jadi rakyat, jadi orang terkenal, jadi nasihat buat kita. Inilah agama nasihat. Kesimpulannya, hadis ke-7 ini menjelaskan agama itu nasihat, yaitu dari Allah, dari kitab, dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari pemimpin muslim yang taat Allah dan Rasul, dan dari seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahami hadis yang ke-7. Insyaallah malam depan ya kita kembali lagi membahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sedikit-sedikit bisa dihafalkan. Karena kalau kita bisa menghafal 40 hadis, jaminannya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya,